Faslun fi nawaqidil wudu'il musammati aidan bi asbabil hadasi. Ini adalah pasal tentang pembatal-pembatal wudu yang dinamakan juga dengan sebab-sebab hadas. Wallazi yunqidu ayyubtilul wudu'a khamsatu asya'a. Dan yang membatalkan wudu itu adalah 5 perkara. Ahaduha, salah satunya, ma kharaja min ahadis sabilaini, adalah sesuatu yang telah keluar dari salah satu dua jalur. Ai al-qubul wa duburi, yaitu adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Min mutawaddiin, dari orang yang memiliki wudu, hayyin, dan dia hidup, wadihin, dan dia jelas, maksudnya jelas kelaminnya, bukan khunsa muskil. Mu'tadan kana al-khariju ka baulin aw gha'itin aw nadiran kadamin wa hasan. Baik sesuatu yang keluar itu adalah sesuatu yang biasanya keluar, adalah sesuatu yang umum. Contohnya seperti kencing dan berak. Itu kan umum keluar. Kalau kencing keluar dari kubul, kalau berak keluar dari dubur. Itu kan umumnya, pada umumnya. Au nadiron, atau jarang, atau tidak umum, langka. Seperti kadamin wahasan, seperti darah dan batu. Najisan kahazil amsilati au tahiran. Baik sesuatu yang keluar itu adalah sesuatu yang najis seperti contoh-contoh ini, ataupun yang keluar itu adalah sesuatu yang suci. Kadudin, seperti cacing. Cacing itu suci dia. Cuman dia bisa mutanajis, tetapi dia bukan najis. Illal maniyah, kecuali mani, al-kharija bihtilamin mutawaddiin, yang mana mani tersebut keluar sebab mimpi. Sebenarnya mimpi ini enggak menjadi qaid ya. Yang penting maninya itu keluar. Min mutawaddiin, dari orang yang memiliki wudu. Mumakkinin mak'aduhu, yang mak'adnya, artinya pantatnya itu dia tetap. Mumakkin mak'aduhu itu tolak ukurnya seandainya orang itu kentut, anginnya itu susah keluar. Artinya lubang duburnya itu ketutup pas dia duduk itu. Posisi duduknya itu begitu. Posisi duduk yang menutup lubang dubur. Nah itu disebut mumakkin mak'aduhu. Minal ardi, di bumi. Tapi bumi ini enggak menjadi kaidah. Yang penting itu dia duduk. Dan juga cara duduknya itu mumakkin mak'aduhu. Pantatnya itu mumakkin, tertutup lubang pantatnya itu. Fala yunkidu, maka hal tersebut tidak membatalkan. Wal muskilu, adapun muskil, khunsa muskil, yang memiliki dua kelamin, innama yantakidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Sesungguhnya dia wudunya itu batal hanya sebab sesuatu yang keluar dari dua farjinya. Jami'an, semuanya. Jadi bukan salah satu, tetapi dari dua farjinya dia keluar. Itu baru nanti batal dia wudunya. Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Dan yang kedua adalah tidur saat keadaan yang bukan mutamakkin. Tadi mutamakkin itu sudah saya jelaskan. Wa fi ba'di nusakhil matni ziyadatun minal ardi bimaq'adihi. Dan pada sebagian naskah matan terdapat tambahan, yaitu berupa keterangan minal ardi bimaq'adihi. Keadaannya itu tidak mumakkin di tanah, yaitu pada kondisi, yaitu pada pantatnya. Pantatnya itu tidak mumakkin di tanah. Begitu cara nerjemahinnya. Al-mutamakkin ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi bimaq'adihi. Pantatnya itu tidak dalam kondisi yang mutamakin di tanah. Nah, begitu cara menerjemahkan. Kalau menurut sebagian teks yang lain.
Wal ardu laysat bikayyidin, dan ardun, wal ardu, tanah atau bumi itu bukan qaidah. Jadi yang menjadi qaidah itu tempat duduknya. Art itu, tanah itu cuman menunjukkan bahwasanya tempat duduk seseorang tersebut, tapi nggak harus ardun, nggak harus tanah, atau nggak harus bumi, bisa kursi dan semacamnya. Wa kharaja bil mutamakkini ma law nama qa'idan ghaira mutamakkinin, dan terkecualikan dengan kaidah al-mutamakkin, duduknya itu kondisi mutamakkin, yang kalau dia tidur duduknya itu tidak mutamakkin, au nama qa'iman, atau dia tidurnya itu berdiri, au ala qafahu, atau dia tidurnya itu di tengkuknya, artinya berbaring. Nah, itu terkecualikan juga. Walau mutamakinan, walaupun mutamakin. Baik tidurnya itu berdiri, maupun tidurnya itu tengkurap, walaupun dia mutamakin, itu tetap membatalkan wudu. Artinya walaupun lubang pantatnya itu tertutup pada kondisi berdiri maupun berbaringnya, maka itu tetap membatalkan wudu. Wasalisu zawalul akli ayil ghalabatu ay al-ghalabatu alaihi bisukrin au maradin. Dan yang ketiga adalah hilangnya akal, yaitu terkuasai akalnya tersebut dengan mabuk atau maradin, atau sakit, au jununin, au ighma'in, au ghairi zalika, atau gila, atau pingsan, atau semacamnya, atau dan lain-lain. Warabi'u lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata ghairal mahrami walau maitatan. Yang keempat adalah seorang laki-laki itu menyentuh perempuan yang ajnabiyah, itu yang bukan mahram, walaupun telah meninggal, walaupun mayat perempuan tersebut. Wal muradu birrajuli wal mar'ati, yang dimaksud dengan kata rajul dan mar'ah itu adalah zakarun wa unsa balagha hadda syahwati urfan, yaitu adalah laki-laki dan perempuan yang keduanya itu telah mencapai batasan syahwat secara kebiasaan. Wal muradu bil mahrami man haruma nikahuha li ajli nasabin aw rada'in aw musaharatin. Dan yang dimaksud dengan kata mahram itu adalah orang yang haram dinikahi sebab nasab atau persusuan atau musaharah. Musaharah itu hubungan nikah. Seperti antar mertua sama menantu. Nah, itu sebab musaharah. Haram untuk menikah. Jadi kalau antar mertua dengan menantu bersentuhan, nah itu tidak membatalkan wudu. Wa qauluhu min ghairi haidin, dan perkataan beliau dari persentuhan yang tidak ada penghalang, yukhriju ma law kana hunaka hailun, itu mengecualikan yang kalau ada di persentuhan tersebut satu penghalang. Kalau ada penghalang, ini baik penghalangnya tipis ini ya, nggak harus penghalang yang tebal. Nah itu tidak. Fala naqda hina izin, maka ketika tersebut itu tidak batal kalau terdapat penghalang pada persentuhan antara yang bukan muhrim, antara yang bukan mahram. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqidi, dan yang kelima, dan ini adalah yang terakhir daripada pembatal wudu maksudnya, masu farjil adami bi batinil kaffi, menyentuh kemaluan manusia, al-adami itu maksudnya keturunan Adam, itu manusia, bi batinil kaffi, dengan bagian dalam telapak tangan, min nafsihi wa ghairihi, baik
kemaluan dirinya sendiri maupun kemaluan orang lain. Tetapi kalau menyentuh kemaluan orang lain, jika orang tersebut adalah orang yang mahram, maka yang batal itu hanya yang menyentuh saja, yang disentuh itu tidak batal. Zakaron au unsa, saghiran au kabiran, hayyan au maitan. Baik laki-laki atau perempuan, baik yang kecil ataupun dewasa, baik yang hidup ataupun mayat, yaitu yang telah meninggal. Walafzul adami sakitun fi ba'di nusakhil matni. Dan lafaz adami itu gugur pada sebagian naskah matan. Wakaza, dan begitu juga gugur juga pada sebagian naskah matan qauluhu, perkataannya si Habis Syuja, wa masu halaqati duburihi, dan menyentuh lingkaran dubur, lubang duburnya. Ai al-adami, yaitu manusia, duburnya manusia. Yankudu halal qaulil jadidi, wudunya batal berdasarkan qaulul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru. Wa alal qadimi, sedangkan berdasarkan pendapat qadim, la yunkidu massul halqati, menyentuh lubang dubur itu tidak membatalkan wudu, berdasarkan pendapat qadim, pendapat lamanya Imam Syafi'i. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan halqah itu adalah multaqal manfazi, adalah tempat bertemunya lubang untuk keluar berak, itu disebut halqah. Wa bi batinil kaffi, dan yang dimaksud dengan bagian batinul kaf, bagian dalam telapak tangan, adalah ar-rohatu, yaitu bagian rohah. Bagian rohah itu bagian telapak tangan, tapi yang selain bagian telapak yang jari jemari, nah itu disebut rohah, yang terdapat garis tangan itu disebut rohah itu. Ma'a butunil asabi'i, serta bagian telapak atau bagian dalam jari jemari. Wa kharaja bi batinil kafi, dan terkecualikan dengan batinul kaf, bagian dalam telapak tangan, baik bagian rohah maupun butunul asabi. Yang terkecualikan adalah zahiruhu, bagian zahirnya telapak tangan, artinya bagian punggung tangan, wa harfu, dan bagian pinggir tangan, pinggir telapak tangan, wa ru'usul asabi'i, dan bagian ujung, bagian kepala, maksudnya bagian ujung jari jemari, wa mabainaha, dan yang diantara jari jemari. Fala naqda bizalika, maka dengan halal tersebut, dengan zahirul kaf, dengan harful kaf, dengan ru'usul asabi', terus itu mabainaha, itu tidak batal wudunya. Hal tersebut tidak membatalkan wudu. Kalau menyentuh kemaluan, misalkan kemaluan sendiri disentuh dengan halal tersebut, maka wudunya tidak batal. Disentuh dengan punggung tangan misalkan, nyentuh kemaluan, nah itu enggak batal. Ai ba'da tahamulil yasiri, yaitu setelah sedikit menekan. Jadi maksudnya itu adalah cara agar tahu mana bagian butunul kaf dan mana bagian batinul kaf dan bagian zahirul kaf, harful kaf, ru'usul asabi, mabainaha. Itu caranya setelah menempelkan dua batinul kaf, yaitu bagian telapak tangan, baik tangan kanan maupun kiri, lalu ditempelkan keduanya dan sedikit ditekan, maka ketika itulah yang menjadi patokan mana bagian butunul kaf dan atau bagian batinul kaf dan bagian yang bukan termasuk batinul kaf.